Kita luruskan lagi niat kita dalam belajar. Kita belajar semata-mata ikut perintah Allah Ta'ala. Walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tu'allimuna al-kitab wa bima kuntum tadrusun. Kita berharap dengan amalan belajar ini Allah jadikan kita sebagai kekasih-kekasihnya. Ala hadhin niyah wa ala kulli niyah as-salihah al-fatihah. Muqaddimah. Sebelum memasuki muqaddimah, terlebih dahulu kita kenalan dengan yang mengarang kitab ini, Nasaihul Ibad. Sebelum ada kitab Nasaihul Ibad, ada kitab kecil yang bernama Al-Munabbihat ala Istidad ila Yaumil Ma'ad. Dulu Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani, seorang ulama besar ahli hadis yang mensyarahi kitab Sahih Bukhari dengan syarah yang masyhur Fathul Bari. Pengarangnya Syekh Ahmad Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau ulama besar dalam bidang hadis. Secara fikih beliau juga bermadzhab Syafi'i. Beliau mengarang kitab kecil yang namanya Munabbihat, nasihat-nasihat untuk bekal menuju hari akhirat, tempat kembali nanti di akhirat. Setelah kitab tersebut dikarang, akhirnya tersebar ke seluruh penjuru dunia. Kemudian oleh Imam Nawawi kitab tersebut dikasih penjelasan-penjelasan, dikasih tambahan-tambahan lagi sehingga menjadi Nasaihul Ibad, nasihat untuk hamba-hamba Allah Ta'ala guna perbekalan untuk menuju kampung akhirat. Kalau Syekh Ibnu Hajar ada yang Al-Asqalani, ini yang ahli hadis. Asqalan suatu daerah yang ada di Palestina. Tapi kalau Imam Nawawi ini asli orang Jawa, Jawa Barat, Banten, daerah Banten sana. Memang zaman dahulu sebenarnya di Indonesia ini banyak ulama-ulama yang namanya dikenal di dunia. Ulama-ulama yang mengajarkan ilmu agama di Mekah dan Al-Mukarramah, Mekah Madinah. Termasuk Imam Nawawi Al-Bantani, Syekh Mahfud Al-Termasi, dan juga ulama-ulama yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimah. Segala puji bagi Allah Ta'ala yang menjadikan pengetahuan setinggi-tingginya sebagai sifat kesempurnaan. Tidak ada Tuhan yang pantas disembah kecuali Allah yang tunggal, tiada sekutu baginya. Saya bersaksi bahwa baginda Nabi Muhammad SAW adalah hamba dan rasulnya. Semoga rahmat Allah selalu tercurahkan kepada penghulu kita Nabi besar Muhammad SAW. Demikian pula terhadap keluarga dan para sahabat yang setia kepadanya. Buku ini berisi tentang nasihat-nasihat yang dikarang seorang alim lagi hafid. Kalau gelar alim jelas ilmu, kalau hafid, kalau zaman sekarang yang dimaksud hafid adalah hafid Quran. Kalau zaman dulu yang digelari hafid itu bukan hafid Quran, tapi hafid hadis. Kalau dia punya hafalan sampai 1 juta hadis, baru disebut sebagai hafid. 1 juta hadis baru disebut sebagai hafid. Berbeda dengan sekarang. Kalau sekarang hafid itu panggilan untuk yang hafid Al-Quran. Kalau dulu bukan. Hafid itu gelar untuk para hufadzul hadis, orang-orang yang pakar-pakar hadis, hafal 1 juta hadis, ratusan ribu hadis. Syihabuddin Ahmad bin Ali bin Mahmud bin Ahmad Asy-Syafi'i. Beliau secara fikih mazhabnya Syafi'i. Disebut dengan Ibnu Hajar Al-Asqalani Al-Misri.
Semoga rahmat Allah selalu tercurahkan kepadanya. Kitab kecil ini saya beri nama Nasaihul Ibad, yang memuat tentang bekal-bekal menuju hari esok, hari kiamat. Saya memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pemurah agar buku ini dapat berguna bagi umat Islam dan dijadikan sebagai tabungan amal di hari pembalasan nanti. Mari kita ikuti sebuah hadis yang berasal dari Abdullah bin Umar. Tulisannya agak keliru, yang betul bukan Abdullah bin Umar, tapi Abdullah bin Amr bin As. Amr, ada Abdullah bin Umar, ada Abdullah bin Amr, ada Abdullah bin Abbas. Semua dari kalangan sahabat. Ada beberapa sahabat namanya Abdullah semuanya. Mereka juga pakar dalam ilmu, bahkan disebut termasuk ulamanya sahabat. Ada Abdullah bin Abbas, ada Abdullah bin Umar, putra Sayyidina Umar, ada Abdullah bin Amr. Di sini ada salah tulis. Yang betul Abdullah bin Amr bin As. Dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman, irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Orang yang saling mengasihi akan dikasihi oleh yang Maha Pengasih. Oleh sebab itu saling mengasihilah di bumi ini, supaya kalian dikasihi oleh penghuni langit. Kandungan hadis di atas ialah saling sayang menyayangilah di antara sesama makhluk yang ada di bumi ini, manusia ataupun binatang, supaya penghuni langit, para malaikat, kasihan pula terhadap kita. Pada suatu malam Imam Ghazali rahmatullah alaih bermimpi. Kita ketahui siapa itu Imam Ghazali. Urusan fikih madhab Syafi'i zaman beliau, ulama yang terbesar, yang nomor satu urusan fikih madhab Syafi'i adalah Imam Ghazali. Maka dalam silsilah keilmuan fikih dari kita, guru-guru kita kepada Imam Syafi'i akan melalui Imam Ghazali. Jadi secara sanad fikih, urusan fikih kita pasti nanti melewati Imam Ghazali. Beliau masyhur dalam ilmu fikihnya, ilmu usul fikih, dan juga ilmu tauhidnya, masyhur juga dalam ilmu tasawuf. Bahkan mungkin kebanyakan mengenal beliau itu pakar urusan ilmu tasawuf. Beliau ulama besar. Tapi beliau bermimpi ada seseorang yang bertanya kepada beliau, apa yang Allah kehendaki kepadanya. Dalam terjemahnya agak sedikit berbeda dengan yang kitab di Arabnya. Kalau dalam bahasa Arabnya, ma fa'alallahu bika, apa yang diperbuat Allah kepada dia. Maka beliau menjawab, aku disuruh berdiri tegak di hadapannya. Dia bertanya lagi kepada saya, apa yang telah engkau persiapkan untukku? Beliau ditanya, amalan apa yang akan engkau persiapkan untuk menghadap Allah Ta'ala? Maka Imam Ghazali mengatakan, menyebutkan tentang amalan-amalan beliau. Kemudian dia berkata lagi kepada saya, bukan itu yang kuharapkan darimu. Akan tetapi aku hanya menerima suatu amalan yang engkau kerjakan pada suatu hari, ketika seekor lalat hinggap di ujung penamu untuk menghisap tintanya ketika engkau sedang menulis. Kemudian engkau tinggalkan menulis, membiarkan lalat itu menghisap tinta penamu sehingga sebagai belas kasih kepadanya.
Dan setelah itu terdengar suara dari langit dari Allah Ta'ala, masukkan hambaku itu ke dalam surga. Dalam mimpi ada seseorang memimpikan. Kalau di sini terjemahnya Imam Ghazali yang bermimpi, bukan. Ada seseorang yang bermimpi, dalam mimpinya dia melihat Imam Ghazali. Seolah-olah Imam Ghazali dihisab amalan apakah yang Allah perbuat terhadap dirimu. Maka Imam Ghazali menjawab, Allah berdirikan saya di hadapannya. Saya ditanya, apa yang kamu siapkan untuk menghadap saya? Maka Imam Ghazali menjelaskan amalan-amalan. Saya sudah sholat, mengarang kitab, berzikir, dijelaskan semuanya. Setelah amalan dijelaskan, maka ada jawaban, sesungguhnya amalan yang kamu ceritakan itu semuanya tidak ada yang diterima. Tetapi yang diterima suatu ketika kamu sedang mengarang kitab. Zaman dulu pakai pena tutul itu. Ada wadah kecil isinya tinta, nanti tutul. Ketika sedang mengarang, ketika mau melanjutkan, tiba-tiba ada seekor lalat hinggap di tintanya, minum air tinta tersebut. Ketika minum dibiarkan, tidak diusir, karena kasihan ini lalat kehausan. Ternyata amalan-amalan yang beliau sampaikan, beliau anggap sebagai amalan-amalan besar, tidak ada yang diterima Allah. Sedangkan amalan yang remeh sekali, tidak disangka-sangka, ternyata itulah yang mengakibatkan Allah ridho kepada beliau. Cerita ini dan juga hadis tadi menjelaskan pentingnya sifat kasih sayang walaupun kepada binatang. Lebih-lebih kepada manusia, tentu lebih besar lagi. Maka sering kita dengarkan kalau dulu bayan dari Syekh Muzair ketika akhir taskil, beliau sering menyampaikan hadis ini, Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Allah Ta'ala mencintai hamba-hambanya yang punya sifat belas kasihan. Sayangilah penduduk bumi, maka penduduk langit akan sayang kepada kalian. Maka dikisahkan beberapa kisah di kalangan ulama, seperti Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, seorang ulama besar sezaman dengan Syekh Bahauddin An-Naqsabandi. Beliau juga masyhur dengan kewaliannya, masyhur dengan barokah ilmunya. Beliau juga seorang mursyid thariqah juga. Beliau menceritakan, saya ini alhamdulillah, kata beliau, Allah Ta'ala kasih kepada hati saya sifat sayang kepada umat yang sangat-sangat kuat. Sampai kadang-kadang ini saya melihat, mendengar seorang wanita merasa kesakitan ketika melahirkan. Maka tiba-tiba dalam hati saya, diri saya ini terasa kasihan sangat kuat, sampai tingkatan saya merasakan sakit seperti apa yang dirasakan oleh wanita tersebut. Begitu sayang sekali. Kisah yang masyhur sering kita dengarkan zaman Bani Israil. Seorang wanita pekerjaannya zina. Bukan hanya zina, memang pekerjaannya zina. Kalau zina itu sudah dosa besar. Ini bukannya zina, hari-hari kerjanya adalah zina. Suatu ketika dia sedang kehausan, mampir di suatu sumur. Di tepi sumur ada seekor anjing. Kita ketahui bersama namanya anjing adalah najis mughalladh. Wanita tadi kasihan melihat anjing tadi, menjulurkan lidahnya tanda bukti dia kehausan. Maka wanita tadi melepas sepatunya, masuk ke dalam sumur untuk mengambilkan air diberikan kepada anjing tersebut. Diceritakan di akhirat asbab dia sayang kepada anjing tadi, kasihan kepada anjing tadi,
rela turun ke dalam sumur untuk mengambil air, Allah Ta'ala ampuni seluruh dosa-dosanya. Dalam suatu kitab yang berceritakan biografi tentang ulama-ulama mursyid Thariqah Naqsabandi, diceritakan termasuk karomahnya Syekh Bahauddin An-Naqsabandi. Suatu ketika beliau melihat seekor kucing yang badannya itu sakit, nampak dia kesakitan, kedinginan. Maka kucing tadi oleh beliau diambil, dirawat, dikasih selimut biar badannya hangat. Setelah diobati, kasih selimut, sudah mulai nampak sehat, maka Syekh Bahauddin bilang kepada kucing, "Wahai kucing, doakan saya," katanya. Maka yang ajib, kucingnya tadi berbaring, seluruh keempat kakinya naik ke atas seperti orang yang berdoa. Cerita-cerita seperti tadi mengisahkan kepada kita pentingnya sayang walaupun kepada binatang. Maka dalam fikih merupakan tindakan yang tidak benar kalau kita membebani binatang di atas kemampuannya. Maka di zaman baginda Nabi ada seekor unta mendatangi beliau seperti mengadu. Setelah selesai, Nabi mengatakan, "Siapa pemilik unta ini?" Unta ini mengadu, disuruh kerja berat tetapi makanannya nggak ditambah. Baginda Nabi, para sahabat, wali-wali Allah, mereka mencontohkan kepada kita, kepada binatang pun begitu sayang sekali. Tidak berani menggolimi walaupun seekor binatang. Dalam hadis diceritakan ada seorang wanita, zahirnya ahli ibadah, tetapi gara-gara dia kurang sayang kepada seekor kucing, punya kucing dikurung, tidak dibiarkan bebas mencari makanan, makanannya kurang diperhatikan. Singkat cerita, kucingnya mati gara-gara tidak leluasa mendapatkan makanan yang cukup. Asbab itu maka dia dimasukkan ke dalam neraka. Pada ibadahnya kuat, tetapi muasyarah dengan binatang kurang baik mengakibatkan dia dimasukkan ke dalam neraka. Sebaliknya ada sebagian hamba Allah Ta'ala urusan ibadah secara zahir kurang, tetapi akhlak kepada binatang begitu baik sekali. Maka asbab baiknya akhlak dia, Allah Ta'ala ampuni dosa-dosanya. Maka dalam dakwah kita sering dapat nasihat. Warisan Rasulullah ada 4, dakwah ilallah, ta'lim wa ta'alum, zikir, ibadah, dan hikmah. Keempat-empatnya ini semuanya adalah amalan yang sangat-sangat istimewa, tidak boleh diremehkan walaupun nampak kecil. Kadang-kadang kita kurang memperhatikan perhikmatan, ikram kepada teman, dan yang lain. Padahal itu juga amalan yang sangat-sangat besar. Sebagian ulama mengatakan ada doa yang berisikan tentang tanda bukti sayang seorang hamba kepada hamba yang lain. Barang siapa yang kini istiqomah membaca doa tersebut, insya Allah nanti mati dalam keadaan husnul khotimah. Doa yang sering kita dengar, terutama Kiai Fatah kadang termasuk sering membaca doa tersebut. Allahumma raham ummat Sayyidina Muhammad, Allahumma ighfir ummat Sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummat Sayyidina Muhammad, Allahumma jibur ummat Sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummat Sayyidina Muhammad, sampai akhir. Ya Allah, ampunilah dosa-dosanya umatnya baginda Nabi. Ya Allah, sayangilah dosa-dosanya, sayangilah umatnya baginda Nabi Muhammad. Ya Allah, tutupilah aib-aib, kekurangan-kekurangan umat baginda Nabi Muhammad. Ya Allah, tambahlah kekurangan-kekurangan umat baginda Nabi Muhammad. Ya Allah, perbaikilah umatnya baginda Nabi Muhammad. Ya Allah, berilah afiah, kesehatan, keselamatan kepada umatnya baginda Nabi Muhammad. Ya Allah, jagalah umatnya baginda Nabi Muhammad. Ya Allah, rahmatilah umatnya baginda Nabi Muhammad dengan rahmat yang umum.
ampunlah dosa mereka ampunlah dosa mereka dengan ampunan yang umum. Ya Allah, longgarkanlah seluruh permasalahan umatnya baginda Nabi Muhammad ya Rabbal Alamin. Imam Nawawi belum mengatakan orang yang istiqomah membaca doa ini, khususnya antara qobliyah subuh, setelah qobliyah subuh dan mengerjakan sholat subuh, maka insya Allah nanti dia mati dalam keadaan husnul khotimah. Syekh Abdullah Al-Haddad ada kitab namanya kitab Risalatul Mu'awanah. Beliau mengatakan orang yang istiqomah membaca doa tadi, maka dia akan digolongkan termasuk golongan wali-wali abdal. Wali abdal itu sedunia jumlahnya cuma 7 saja. Meninggal satu diangkat yang lain, meninggal satu diangkat yang lain. Orang yang istiqomah membaca doa tersebut, Allah akan kumpulkan dalam kelompoknya wali-wali abdal. Ini wali tingkatan istimewa, termasuk yang langka sedunia cuma 7 saja. Maka kita perlu doa untuk umat itu suatu hal yang perlu. Tanda bukti cinta kita kepada umat baginda Nabi, di antaranya kita banyak menangis berdoa untuk umatnya baginda Nabi. Dakwah memikirkan umat termasuk tanda bukti cinta kita kepada umat. Sering kalau kita dakwah, sering kita dengarkan tanda bukti kepada keluarga, kalau keluarga kita ajak dalam amal agama. Tanda bukti cinta kita kepada umat, kalau umat kita datangi, kita ajak mereka untuk mengamalkan agama. Di antara bentuk cinta adalah kita menangis di hadapan Allah Ta'ala, merengek-rengek mendoakan kebaikan untuk umatnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam sifat-sifat da'i yang dinomorsatukan, yang terdepan adalah mahabbah, kasih sayang kepada umat. Dakwah bukan karena risau saja, tetapi dakwah yang didasari dengan rasa kasih sayang. Kalau orang dakwah pertimbangannya karena risaunya, nanti kadang-kadang saking risaunya, kadang-kadang ketika umat tidak mau menerima timbul rasa emosi dan marah. Tapi kalau yang dikedepankan rasa kasih sayang, ditolak pun tidak akan pernah marah, tetap mendelukan rasa kasih sayangnya. Bab yang pertama 30 nasihat berharga. Nanti dalam nasihat-nasihat ini nanti yang pertama dengan hadis, kemudian ditambah dengan nasihat-nasihat dari para sahabat, dilanjutkan dari wali-wali Allah Ta'ala. Khoslatani, pada bab ini memuat 30 nasihat yang terdiri dari hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, perkataan para sahabat dan juga perkataan para tabi. Yang pertama, sabda baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, khoslatani la syai'a afdalu minhuma al-imanu billah wan naf'u lil muslim. Dua perkara yang tidak dapat diungguli. Yang pertama iman kepada Allah, yang kedua pemberian manfaat bagi sesama muslim. Ada dua hal ini amalan yang paling tinggi, tidak bisa disaingi lagi. Apa itu? Yang pertama iman kepada Allah Ta'ala. Keimanan kepada Allah tidak bisa ditandingi dengan yang lainnya. Sejelek-jeleknya orang iman tetap lebih baik daripada sebaik-baiknya orang kafir. Ada seseorang mukmin sukanya merampok, mencuri, mengganggu tetangganya, preman. Yang satunya non muslim, sukanya membantu, suka sedekah, tidak pernah menyakiti hati tetangganya. Tetap seorang mukmin tadi lebih baik daripada sebaik-baiknya orang kafir.
Karena kebaikan yang tidak dilandasi dengan iman itu bukanlah suatu kebaikan. Yang kedua, memberikan manfaat bagi sesama muslim. Maka yang kita juga perlu usaha setiap hari itu bagaimana kita bisa memberikan manfaat kepada umat Islam, walaupun hanya dengan senyuman saja. Kalau kita ketemu saudara muslim wajah cemberut, maka yang kita temui tentu hatinya juga akan sakit. Kalau kita tidak bisa membantu dengan doa, mikirkan agama, ya sudah kita bantu dengan dunia. Dengan dunia pun nggak mampu, ya sudah kita bantu dengan doa. Maka Syekh Muzir Romo Yuzirun sering beliau menyampaikan ketika membaca surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berilah kami petunjuk untuk menuju jalan yang lurus. Maka beliau mengatakan ihdina, berilah kami, diniati dalam hati bukan hanya diri saya. Kadang-kadang seseorang mengatakan kami, tapi yang dimaksud dirinya sendiri. Tetapi kita artikan kami dengan seluas-luasnya untuk seluruh umatnya baginda Nabi Muhammad, khususnya orang-orang Islam. Makin banyak doa kita kepada mereka, makin besar pula yang akan kita dapatkan. Cerita yang masyhur dalam fadilah sedekah. Ada seseorang bermimpi perasaan dia melihat orang-orang ahli kubur bangkit dari alam kuburnya. Mereka keluar dari kubur berebut-rebut, datang ke suatu tempat rebutan, kemudian kembali. Ada satu orang tidak ikut rebutan. Ditanya, kamu kenapa? Itu orang-orang pada berebut itu rebutan apa? Dia mengatakan itulah doa-doa orang-orang iman. Doa yang diperuntukkan untuk umat Islam yang hidup maupun yang mati, maka di akhirat Allah rubah dalam bentuk suatu benda berupa makanan dan yang lainnya. Maka walaupun kadang-kadang kita doa kelihatannya nggak nampak hasilnya, tapi itu di akhirat bagi orang-orang yang sudah sampai di akhirat sangat-sangat penting sekali bagi mereka, sampai mereka berebut untuk mendapatkannya. Maka kalau kita tidak bisa membantu dengan tenaga, dengan harta, ya setidaknya minimalnya ketika kita doa itu jangan untuk diri sendiri. Walaupun lafadznya hanya merubah lafadz kami gitu saja, kita niati kami yang maksudnya adalah seluruh umat Islam. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berilah kami hidayah, kami umatnya baginda Nabi, kami seluruh umat Islam. Ketika bertemu, ya kita senyum kepada mereka. Senyum kepada saudara muslim dihitung sebagai sedekah. Senyum saja. Nih. Mukmin disampaikan kan sejelek-jeleknya orang mukmin lebih baik dari orang kafir. Orang mukmin, orang muslim. Ada orang muslim, ada orang muslim yang tidak baik. Muslim dan mukmin. Kadang-kadang dua istilah ini dalam setiap keadaan punya makna yang berbeda. Ada muslim dengan arti dia hanya ikrar syahadat saja, tetapi hatinya tidak percaya dengan keimanan. Ini bisa dikatakan muslim tapi bukan mukmin. Di Al-Quran diceritakan ada orang-orang pelosok datang ke baginda Nabi, mereka mengatakan amanah, kami orang-orang yang beriman. Maka turun ayat mengatakan jangan kalian mengatakan amanah, walakin qulu aslamna, kami masuk Islam. Zahirnya kadang-kadang yang dimaksud Islam adalah baru mengatakan syahadat tetapi hatinya belum ada keimanan. Muslim tapi bukan mukmin. Tapi kadang-kadang yang dimaksud Islam ini bukan sekedar ikrar,
tapi derajatnya lebih daripada keimanan. Dengan arti muslim, dengan arti tunduk pasrah total 100% kepada Allah Ta'ala. Kalau muslim dengan arti seperti ini, tentu dia orang yang beriman, bahkan lebih tinggi lagi. Jadi kadang-kadang Islam itu yang dikehendaki kata-kata muslim itu Islam KTP. Jadi hanya sekadar pernah mengucapkan kalimat syahadat saja. Kalau keimanan ini memang kaitan dengan hati. Memang di hatinya betul-betul meyakini akan keesaan Allah Ta'ala. Kadang-kadang kalau muslim dengan arti mengucapkan syahadat, bisa jadi dia muslim tapi bukan mukmin. Seperti orang-orang munafikin, secara zahir mereka sudah mengucapkan syahadat, maka diperlakukan seperti umumnya umat Islam, tapi hatinya tidak ada keimanan. Di Al-Quran kadang-kadang cerita Islam yang dimaksud muslim, para anbiya mereka muslimin dengan arti orang yang tunduk patuh 100% kepada Allah Ta'ala. Maka kadang-kadang yang dimaksud Islam itu muslim di bawah mukmin, kadang-kadang muslim itu di atas mukmin. Muslim di bawah mukmin ketika yang dimaksud sekedar syahadat saja, tetapi muslim lebih tinggi daripada mukmin ketika yang dimaksud artinya adalah tunduk patuh 100%. Yang dimaksud di sini manfaat kepada sesama muslim yang mana? Ya kita hukumi zahirnya saja, yang penting dia sudah pernah syahadat, kita anggap sebagai orang Islam. Apakah dia tunduk atau tidak, itu hubungan dia dan Allah Ta'ala. Orang muslim yang tidak mukmin dibandingkan dengan orang kafir derajatnya masih tinggi orang muslim. Ini yang bukan mukmin. Muslim yang lebih mungkin seorang muslim yang lemah imannya. Dia nggak Islam tapi nggak amal. Lebih tinggi mana? Selama tidak mengucapkan kata-kata perilaku yang mengakibatkan murtad, lebih tinggi dia. Orang yang sering kita dengar di muntaqab hadis, nanti ketika di akhirat, orang-orang yang pernah mengucapkan syahadat tetapi tidak melakukan amal agama, banyak kemaksiatannya, dia tinggal di neraka kumpul bersama orang-orang kafir. Setelah siksaan neraka setimpal dengan kemaksiatan dia, maka orang yang pernah mengucapkan syahadat dikeluarkan dari neraka. Ketika itulah orang-orang yang gak pernah syahadat sekali, seumur hidup walaupun hanya sekali, dia menyesal. Kenapa dulu gak pernah mengucapkan syahadat walaupun hanya sekali? Karena mengucapkan syahadat sekali, pas masih ada harapan keluar dari neraka. Walaupun gak pernah sholat, gak pernah puasa, dan sebagainya. Termasuk orang murtad ya? Kalau murtad pernah syahadat ya? Kemudian setelah masuk agama lain, bagaimana nilai syahadat awalnya? kalau murtad tidak, batal. Makanya tadi selama tidak mengerjakan hal-hal yang mengakibatkan dia keluar dari Islam. Jadi kalau sudah mengeluarkan dia, maka beda lagi. Hanya saja di dunia ini kita hukumi secara zahir. Muslim yang kata tadi, tanpa melaksanakan keimanan sesuai tuntutannya. Katakanlah itu muslim yang rendah, dia syahadat tapi tidak melaksanakan. Dibandingkan dengan orang kafir yang syahadat, Kafir banyak yang orang kafir yang syahadat, orang Kristen banyak syahadat, tapi dia tidak mengimani itu. Kayaknya undang-undang gimana? kalau kafir syahadat berarti dia masuk Islam, statusnya muslim, berubah. Tetapi ketika dia melakukan perilaku yang mengakibatkan dia murtad, dihukumi murtad lagi, maka keluar lagi. Dikatakan muslim ini bukan karena KTP-nya, tidak, tetapi secara fikih dikatakan muslim ketika dia sudah syahadat. Maka andikan ada orang kafir sudah balik, tapi syaratnya dia adzan. Secara fikih
berarti dia sudah dianggap muslim. Karena dalam adat ada kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sudah dihukumi muslim secara fikih. Walaupun dia tidak memahami makna dari syahadat itu. Walaupun tidak memahami. Tetapi ini secara hukum fikih. Tetapi Jika seandainya habis azan terus dia meninggal, secara zahir kita hukumi muslim, ada jaminan masuk neraka. maksud jaminan masuk surga. Surga. Maka kadang-kadang dulu Syekh Muzair pernah ketika ngaji belum menyampaikan, kan ada fitnah-fitnah di negeri kita. Banyak seseorang dipanggil tokoh dalam Islam, tetapi dia melakukan perkara-perkara yang secara hukum ini mengakibatkan dia murtad. Seperti alhamdulillah, seorang muslim waktu hari raya Natal ke gereja mengucapkan selamat hari Natal, bahkan ikut meramaikan. Apalagi dia mendukung, ngajak doa bersama. Amalan seperti ini mengakibatkan seseorang murtad. Maka beberapa pesantren memvonis, oh dia bukan muslim lagi, dia murtad. Sebagian mengatakan membela, oh itu wali-wali Allah Ta'ala, kita nggak tahu apa niatnya. Terus kita bagaimana? Kita bukan sekedar masuk, tetapi merayakan, ikut merayakan. Karena ada kaidah ridho dengan kekufuran juga dihukumi kufur. Maka bagaimana? Kalau guru kita Syekh Muzair pernah menyampaikan, kita jangan menghukumi orangnya, tapi hukumi perilakunya. Orangnya perilaku masuk gereja merayakan seperti ini termasuk amalan yang mengakibatkan orangnya murtad. Orangnya sekarang statusnya muslim atau tidak nggak tahu. Karena kalau setelah dari gereja kemudian dia ke masjid azan lagi atau sholat lagi, ya dia sudah muslim lagi. Jadi dalam hadis akan datang suatu zaman di mana pagi hari mukmin muslim tapi sore harinya sudah kafir. Kafir muslim. Ya kita saksikan secara amalan zahirnya seperti itu. Waktu sholat dia ada, waktu sholat, tapi waktu Natalan juga ikut ke Natal. Terus ini muslim apa kafir? Nggak tahu orangnya, nanti dilihat bagaimana. Kita hanya menghukumi secara zahir. Fikihnya kita hukumi zahirnya, kita hukumi amalannya. Nanti kita lebih aman. Kalau kita hukumi orangnya, kok ternyata nanti setelah itu dia syahadat lagi, ya sudah muslim. Kok kita katakan kafir? Memanggil seseorang dengan panggilan kafir, padahal yang dipanggil bukan orang kafir, bisa kembali kepada diri sendiri, membahayakan. Maka yang paling aman, hukumi perilakunya. Perilaku seperti itu mengakibatkan seseorang murtad dari agama. Dalam sebuah hadis yang intinya maksud dan pengerjana, semua umat itu akan masuk surga. Apakah yang dimaksud dengan umat itu kan yang umat yang beriman saja atau semuanya? Terus yang kedua, batasan orang itu murtad itu seperti apa? Kalau umat yang akan masuk surga itu kan lanjutan hadis, kecuali yang enggan. Seluruhnya masuk surga kecuali yang enggan, yang tidak mau. Setidak-tidaknya kalau dia sudah syahadat berarti masuk kategori mau. Maka pernah dalam, saya lupa di hadis sahabat atau yang lain saya lupa, ketika peperangan terjadi, orang kafir, orang umat Islam mendapatkan kemenangan. Maka ada seseorang kafir, sudah dia terpojok, nggak bisa apa-apa. Ketika mau dipenggal lehernya, dia langsung syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka oleh sahabat tadi, oh ini nggak ikhlas ini pasti gara-gara takut mati. Ini langsung dipenggal saja lehernya, dibunuh. Berita ini sampai kepada baginda Nabi. Maka sahabat tadi dipanggil, kenapa kamu membunuh seseorang yang sudah syahadat? Maka sahabat tadi mengatakan, dia enggak ikhlas ya Allah, ya Rasulullah. Dia syahadat itu supaya tidak saya bunuh. Tadi awalnya nyerang, setelah terpojok enggak bisa berkutik lagi, langsung dia syahadat. Dia enggak ikhlas itu.
Maka Nabi negur, kamu kok tahu nggak ikhlas, apa kamu sudah belah dadanya? Ditegur oleh Rasulullah, kenapa kamu bunuh? Dia kan sudah syahadat, dia nggak ikhlas. Dan kamu apa tahu dia ikhlas dan tidak? Keikhlasan dalam hati. Kamu sudah belah dadanya untuk melihat ikhlas dan tidak? Belum. Berarti maka Imam Ghazali, ulama-ulama dari kisah ini mengambil hukum kalau sudah syahadat ya sudah dihukumi secara zahir, berarti dia musyrik. Oleh itulah minimal-minimalnya menerima ajaan bagi Nabi dengan mengucapkan syahadat. Kalau dia enggak mau syahadat, berarti dia enggak, tidak ada jaminan masuk surga. Ini. Maka kita hukumi zahirnya saja, syahadat atau tidak. Adapun kalau dia ternyata hatinya tidak ikhlas, itu hubungan dia dan Allah Ta'ala. Seperti sikap Nabi kepada orang munafikin. Baginda Nabi tahu siapa saja orang-orang munafikin, tetapi karena secara zahir dia syahadat, ya diperlakukan seperti umat Islam, tidak pernah diperangi. Terus bagaimana batasan-batasan murtad? Saya lupa, mungkin di fikih sehingga saya ada penjelasan khusus tentang penyebab-penyebab murtad. Ada dengan sebab keyakinan, bisa dengan sebab ucapan, bisa dengan sebab perilaku. Ketika hati sudah tidak meyakini lagi akan keesaan Allah, hatinya masih membenarkan adanya Tuhan selain Allah, ya sudah dia murtad. Imannya tidak diterima. Secara ucapan itu diantara contohnya. Dalam ucapan diantara contohnya adalah mencaci, mencela para anbiya dan para rasul, para malaikat. Mereka ini jelas-jelas orang yang para ulama sepakat para malaikat itu maksum, terjaga dari dosa. Begitu juga para anbiya, para rasul, mereka adalah manusia yang paling dekat derajatnya dengan Allah Ta'ala. Menghina, mencela mereka termasuk asbabul irtidad, penyebab-penyebab murtad. Maka kadang kalau dalam bayan dulu Yobet sering menyinggung orang-orang yang ada kata-kata merendahkan martabat para anbiya. Ini sangat bahaya. Kalau mencela para sahabat tidak sampai murtad, tapi derajatnya fasik. Tapi kalau mencelanya itu para anbiya, ini bahaya sekali. Bisa-bisa sampai ke tingkatan kemurtadan. Para nabi, para rasul. Kan ada sering kita dengarkan dalam bayan-bayan, kadang-kadang bicara dakwah, bicara iman, tetapi sampai tingkatan merendahkan derajatnya para anbiya, Nabi Musa, Nabi Ibrahim dan yang lain. Sebenarnya tidak bermaksud merendahkan, tetapi cerita pentingnya dakwah, pentingnya iman. Tetapi dalam bahasanya agak sedikit merendahkan martabat mereka. Ini seperti ini juga sangat bahaya. Yang ketiga kaitan dengan perilaku. Kaitan dengan perilaku seperti sujud kepada berhala dalam keadaan tidak terpaksa, ini juga termasuk asbabul murtad, penyebab-penyebab murtad. Termasuk lagi kata para alim ulama, ar-ridho bil kufri kufrun. Ridho dengan kekufuran itu juga kufur. Mengucapkan selamat hari Natal berarti sama saja setuju dengan Natal. Maka ini juga bahaya. Saya pernah mendengarkan salah satu pelajar, sehingga saya SMA 1, sekarang sudah kuliah di Surabaya sana. Itu dalam konteks apapun. Dalam konteks apapun. Selamat hari Natal, bukan hanya selamat tidak terpaksa. Kalau sebagai bupati bagaimana? Ya tetap nggak boleh. Hanya kadang ya berarti di situ. Beda lagi. Damai dengan non-muslim tidak dilarang. Menjaga kerukunan tidak dilarang. Kalau mengucapkan tetap nggak boleh. Kalau sudah menyangkut agama, akidah khususnya tidak boleh. Tetapi kalau manusiawi, kaitan bantu-membantu, keakraban,
hikmat tetap dituntut. Kita dituntut berakhlak baik bukan hanya kepada umat Islam, kepada orang kafir pun kita juga dituntut berakhlak baik. Tetapi tidak sampai urusan agama. Kalau urusan agama sudah tidak diperbolehkan. Berarti Menteri Agama kita keliru, maaf ini dalam tanda petik lah. Menteri Agama kita menyarankan seperti itu untuk menjaga kerukunan dan kedamaian yang tertata dan terukur dalam rangka NKRI. Selama tidak, nanti itu kan umum mencakup agama maupun bangsa. Kalau kaitan dengan bangsa tidak mencakup agama, nggak apa-apa, boleh. Karena di fikih ada namanya kafir dhimmi, orang-orang kafir yang memang tidak boleh diperangi. Kita dituntut untuk berakhlak baik dengan mereka, bahkan juga tidak boleh mengganggu mereka. Termasuk dengan kafir mu'ahad, orang-orang yang ada ikatan janji damai dengan umat Islam, nggak boleh diganggu selama urusan dunia. Tapi kalau sudah mencakup agama, seperti mungkin kita disuruh mengucapkan selamat hari Natal, atau mungkin kita kumpul jadi satu saling doa mendoakan, itu sudah nggak boleh. Tetapi kalau hanya lingkup tidak mencakup agama, saling menghormati ataupun tidak saling mengganggu, saling bantu membantu, boleh-boleh saja. Tapi kalau sudah sampai tingkatan nanti meridhoi agama mereka, tidak boleh. Itu kan kata-kata umum Mas. Selama tidak nanti kaitan selama urusan selain agama tetap diperbolehkan. Tapi saya pernah dengar sebagian ulama mengatakan ketika itu pejabat publik yang mengatakan itu dibolehkan karena untuk mempersatukan. Kalau alam mungkin bisa jadi seperti itu, tapi saya belum tahu. Seperti Mbak Yai Ma'ruf Amin itu kan sering menyatakan ketika dia sebagai mui haram, ketika dia sebagai pejabat dia malah mengucapkan karena dalilnya itu tadi dia sebagai pejabat publik maka boleh. Nah itu bagaimana kita menyikapi? Kita cari yang lebih aman untuk kita sendiri, kita nggak usah niru-niru. Kita sendiri. Makanya yang sebelum menjabat begitu, setelah menjabat juga Ada sebagian ulama memang tapi kalau kiri kanan kiri kanan kata kiri kan itu soal akidah saya rasa. Dulu saya pernah ada yang membolehkan pejabat publik. Enggak boleh, enggak perlu. Saya kecuali kita perlu hati-hati urusan itu tadi. Maka dulu pernah secara zahir itu bagus, tetapi secara pandangan ilmu kurang bagus. Berapa tahun yang lalu ada jamaah gerak dari Medan atau di mana saya lupa. Ketika acara hari Natal, jamaahnya ikut, mungkin karena niatnya ikram, teman karena tidak didasari dengan ilmu, jamaah pakai serban, pakai kurta, ikut hirosah menjaga keamanan demi kelancaran acara hari Natal. Mungkin pernah dengar sempat tersebar jamaah tabligh sedang keluar kemudian menjaga demi kelancaran acara hari Natal. Nah, ketika ada unsur membenarkan itu tidak boleh. Sikap itu sebenarnya nggak boleh. Jadi pembicaraan di kalangan pesantren. Kalau banser kita melakukan itu. Allah alam kalau memang. Nah, mungkin ada sebagian kawan mungkin dia dapat tugas untuk menjaga keamanan. Tapi kalau dia niatnya menjaga keamanan tok, bukan demi berjalannya acara itu, beda lagi. Tapi dia supaya tidak terjadi kerusuhan umpamanya seperti di daerah Poso ataupun Ambon waktu sedang memanas antara umat Islam dan kafir. Dia memang tugasnya dari pemerintah supaya tidak terjadi peperangan.
Memang kita dengan non-muslim di Indonesia statusnya kafir mu'ahad, orang-orang yang ada ikatan janji damai. Dengan mereka jangan sampai saling saling serang menyerang satu sama yang lain. Ya, mungkin kalau ketika dapat tugas seperti itu, niatnya bukan karena ridho kepada mereka, untuk menjalankan perjanjian supaya tidak saling serang menyerang. Tapi kalau kita sebagai rakyat biasa ya nggak ada sangkut pautnya. Kita lanjutkan yang kedua. Man asbaha la yanwi adzulma ala ahadin ghufira lahu ma madha. Arabnya agak dibenarkan. Ghufira lahu bukan mamasso. Nah, di sini kalau di Arabnya majana. Jim nun kemudian alif bingkong. Wa man asbaha yanwi nusratal mazlum wa qada'a hajatil muslimin kanat lahu ka ajri hajatil mabrurati. Siapa yang bangun pagi dan tidak berniat menzalimi seseorang, maka ia mendapati ampunan dosa-dosanya. Dan siapa yang bangun pagi lalu niat menolong orang yang dizalimi, atau ia niat untuk mengabulkan hajat kebutuhan sesama muslim, maka ia memperoleh pahala seperti pahala haji yang mabrur, haji yang diterima Allah Ta'ala, haji yang sempurna. Nasihat yang kedua ini masih ada sangkut paut dengan yang pertama, di mana pentingnya kita ini sayang kepada umat. Minimalnya kata nasihat ini, ada suatu hadis Nabi ngasih nasihat, mulai dari bangun tidur sudah diniati, saya tidak akan menzalimi seorang pun, siapapun itu saya tidak akan menzaliminya, walaupun kepada orang kafir saya tidak akan berbuat zalim kepadanya. Niat seperti ini maka mengakibatkan seluruh dosa-dosa yang dia lakukan Allah Ta'ala akan ampuni. Asbaha waktu pagi, tidak harus bangun tidur, tapi kalau mulai bangun tidur lebih bagus lagi. Ini yang terpenting bukan waktunya tapi niatnya. Jadi dalam mulai pagi hari itu sudah diniati, saya tidak akan menzalimi siapapun. Yang kedua niat, saya akan membantu orang-orang yang dizalimi dari kezaliman dan akan menunaikan hajat saudara-saudara muslim. Baru niat saja sudah mendapatkan pahala haji yang sempurna, haji yang mabrur, haji yang baik. Yang majis itu mamaso, Arabnya diganti jim, nun, kemudian alif bingkong seperti yaitu majana, lafaz yang benar. Majana. Kalau secara fikih dalam bab safar ada al-asi fis safar, ada al-asi bis safar. Orang yang safar sejak awal niatnya maksiat, saya pengen ke Surabaya untuk apa? Berbuat maksiat di sana. Ketika dari awal sudah diniati maksiat, walaupun prakteknya nggak maksiat, maka nanti tidak mendapatkan keringanan dalam safar, seperti nggak boleh kosor, nggak boleh jamak. Tetapi kalau niatnya saya ke Surabaya, tidak ada niat untuk maksiat, untuk apa? Perkara yang mubah, ziarah ataupun untuk bisnis belanja barang di Surabaya. Walaupun di tengah jalan prakteknya terjadi kemaksiatan, tetap diperbolehkan untuk jamak kosor. Ini pengaruh niat. Ketika berangkat safar ada niat maksiat, prakteknya nggak maksiat, nggak boleh mendapatkan keringanan safar termasuk jamak kosor. Tetapi kalau di awal tidak ada niat jamak, tidak ada niat maksiat, walaupun prakteknya tergelincir dalam kemaksiatan, masih diperbolehkan melakukan keringanan safar seperti jamak kosor. Kembali kepada pembahasan, disinilah pentingnya niat.
Ketika pagi hari kita niat tidak akan berbuat zalim kepada siapapun. Bahkan saya akan membantu orang-orang yang dizalimi supaya terbebas dari kezaliman, sudah mendapatkan pahala walaupun prakteknya mungkin tidak terlaksana. Niatnya tidak berbuat zalim tetapi ternyata masih tergelincir berbuat zalim. Niatnya menolong orang-orang dizalimi tidak terlaksana. Niatnya adalah membantu saudara muslim tidak terlaksana. Tidak akan sama dengan orang yang tidak ada niat sama sekali. Seperti tadi urusan fikih, safarnya niatnya adalah bukan maksiat, niatnya maksiat, maka tidak boleh melakukan qasar jamak walaupun prakteknya nggak jadi maksiat, karena nggak ada kesempatan. Tetapi sebaliknya niatnya itu bukan maksiat untuk perkara yang mubah, prakteknya tergelincir dalam kemaksiatan, tetap diperbolehkan melakukan keringanan-keringanan safar, dipengaruhi niat saja. Begitu juga di sini. Di sini terkait dengan niatnya, bukan terkait dengan prakteknya. Yang penting sudah kita niati tidak berbuat zalim, walaupun mungkin prakteknya tidak seperti apa yang kita niatkan, nanti tetap berbeda. Maka mulai pagi hari sudah kita jaga niat kita, jangan sampai mulai awal niat tidak akan berbuat maksiat walaupun sekejap mata, tidak akan menzalimi siapapun itu walaupun dia orang yang lemah, bahkan orang kafir pun. Akan menolong orang-orang yang dizalimi orang dan menunaikan hajat umat Islam siapapun itu. Kita niati seperti itu, prakteknya bagaimana? Itu nomor 2. Yang penting diniati terlebih dahulu. Hadis ini menguatkan hadis yang pertama, pentingnya memberi manfaat kepada umat Islam. Setidak-tidaknya diniati untuk memberi manfaat kepada umat Islam. Mengenai prakteknya semoga kita terlaksana. Yang ketiga, hadis yang ketiga, ahabbul ibadi ilallahi ta'ala anfa'un nasi linnas wa afdalul a'mali idkhalus surur ala qalbi mu'minin yatrudu anhu ju'an aw yakshifu anhu karban aw yaghdiya lahu dainan wa khaslatani la syai'a akhbathu minhuma asyirku billah wa durru lil muslimin. Hamba yang paling dicintai Allah ialah hamba yang paling bermanfaat bagi sesama muslim. Hamba yang paling dicintai Allah adalah yang paling banyak memberi manfaat kepada manusia. Di sini umum tidaklah harus seorang muslim, tapi diniati umum kepada manusia walaupun itu bukan seorang muslim. Amalan yang terbaik adalah menanamkan rasa gembira di hati orang yang beriman. Di sini bahasanya yang dapat menghilangkan rasa lapar. Sebenarnya bukan yang dapat. Di antara bentuk menggembirakan saudara muslim apa? Menghilangkan rasa lapar, maknanya memberi makanan, meringankan beban derita, atau dengan melepaskan hutang seseorang. Menggembirakannya tidak harus dengan ini, tapi ini contoh menggembirakan saudara muslim itu bagaimana? Ngasih makanan. Dalam hadis yang lain, senyum kepada saudara muslim. Yang penting bersifat menggembirakan hati seorang muslim. Karena kita berkebaikan kepada manusia itu maka juga sama dengan kita berbuat kebaikan kepada orang. Kalau dipandang dari berbuat baiknya sama, tetapi kita berikan kepada non muslim dan muslim tentunya juga berbeda. Nilainya berbeda. Kalau memandang berbuat baiknya, kan amal itu nanti berbeda-beda menurut beberapa penyebab.
Kalau dilihat dari segi berbuat baiknya, ya dua-duanya sama dengan arti sama-sama mendapatkan pahala. Tetapi melihat siapa yang ditolong, siapa yang dibantu, maka lebih baik lagi. Beda berarti ya. Tetap berbeda nilainya. Tetap Kalau sama-sama sedekah nih dengan orang non muslim sama orang Islam, misalkan mereka 100.000, ini nilainya sama juga. tetap berbeda. Tetapi sedekah kepada non muslim pun tetap mendapatkan pahala, tapi nilainya tidak akan sama. Maka Maula Malfudot, bukan Malfudot, saya lupa ada nasihat, apakah itu hadis atau makalah para ulama ngasih anjuran hendaknya makan makanan kalian orang-orang yang takwa. Bukan, ada doa ketika kita bertamu kepada bertamu kemudian dikasih hidangan, termasuk doa kita sebagai tamu ketika dikasih hidangan adalah mendoakan supaya makanan ini nanti dimakan oleh orang-orang yang takwa. Berarti kenapa doa seperti itu? Menunjukkan makanan ketika sama-sama ikram kepada orang takwa dan tidak takwa nilainya agak berbeda. Di Al-Quran juga ada anjuran yang paling layak untuk dibantu itu siapa? Orang yang sebenarnya butuh tetapi tidak menampakkan hajatnya kepada manusia, hanya menampakkan hajatnya kepada Allah Ta'ala. Jadi sibuk takazah agama, tetapi dia sebenarnya saking sibuknya urusan dunia nggak terurus. Tetapi walaupun dia serba kekurangan urusan dunia, tetapi disembunyikan dari sesama manusia, hanya diadukan kepada Allah. Orang sepertinya yang paling layak kita bantu. Ada nih dua perkara yang sangat jelek. Yang pertama syirik kepada Allah, yang kedua mendatangkan petaka kepada sesama muslim. Kebalikan dari tadi, kalau yang terbaik itu iman, yang kedua bermanfaat kepada sesama muslim. Kebalikannya, yang terburuk adalah menyekutukan Allah Ta'ala dan memberikan madarat kepada sesama muslim. Memberikan madarat itu jelek, lebih jelek lagi kalau ditujukan kepada umat Islam. Lebih jelek lagi kalau ditujukan orang-orang Islam yang betul-betul mengamalkan agama. Maka dalam mafhum suatu hadis dijelaskan, barang siapa menyakiti wali-waliku, kekasih-kekasih Allah Ta'ala, maka saya iklankan perang dengan mereka. Menyakiti hati orang Islam itu jelek. Lebih-lebih kalau disakiti adalah orang-orang yang sibuk dalam amal agama. Sebagian kitab menjelaskan darah para alim ulama itu racun. Maksudnya bagaimana? Namanya racun, walaupun sedikit mematikan. Menyakitkan hati seorang ulama walaupun kecil itu seperti minum racun katanya. Maka bukan hanya ulama, tetapi seluruh memberikan kemudaratan kepada orang kalau sifatnya bergurau. Walaupun bergurau, dalam Syama'il Muhammadiyah Nabi mencontohkan walaupun bergurau itu tidak boleh bohong, walaupun bergurau juga tidak boleh menyakitkan hati umat Islam. Contohnya begini nih, kasus isi ya, guyon. Ya guyon, sepedanya kita ambil pentilnya. Kan dia nggak tahu tujuannya sudah jatuh dulu. Kita tertawa bahagia sekali. Itu kemudian seperti itu, sangat jenaka. Membahagiakan. Menang saya. Membahagiakan bagian kursi. Jangan masuk ke hati. Oh gitu. Selamat jalan. Oh, selamat jalan Tugas. Salam sama Mas Pikon. Tinggi. Gimana Ustaz? Tetap. Guyon ini nggak ada niat, nggak ada. Walaupun guyon seperti itu tetap dihindari. Walaupun seperti itu dihindari. Nggak ada kesini kan. Imbamanya itu sirik.
yang terkutuk sirik sama memberikan mudarat kepada orang lain. Berarti memberikan mudarat kepada orang lain itu seimbang dengan sirik itu tidak? Ya tidak seimbang, tetap kesirikan lebih tinggi. Tetapi menyakitkan hati umat Islam itu walaupun dengan cara gurau tetap amalan yang sangat gak bagus. Walaupun tingkatannya tidak seperti syirik, nggak bisa dibayangkan. Syirik dengan dosa-dosa besar tetap lebih tinggi dosa besar. Tapi makin kan menyakitkan hati umat Islam kan bertingkat-tingkat. Menyakitkan hati umat Islam itu bertingkat-tingkat. Ada kualitasnya. Beda tingkatannya, beda nilainya. Terus kalau mau menyelewengkan arti Al-Quran itu gimana Ustaz? Itu yang dilakukan oleh Ustaz supaya lucu. Kalau sampai tingkat dia tahu ini keliru sengaja, yang jelas itu suatu dosa. Apakah sampai tingkatan murtad saya belum tahu. Tetapi kalau ini betul-betul ayat Quran kemudian diselewengkan, dikelirukan maknanya, jelas berbahaya. Suatu dosa yang jelas. Itu ada daerah ngomong layar mutu walayahnya, artinya kamu nggak mutu habisin biaya. Saya kira betul sudah nggak mutu habisin biaya, layar mutu walayahnya. Pasal artinya saja nantinya nggak hidup dan nggak mati. Itu guyon, tapi ternyata membawa ayat Al-Quran itu guyon itu. Itu guyon yang tidak diperbolehkan. Kan seperti seperti itu berbahaya. Termasuk kadang-kadang sering Gus Mahmud Al-Hasan sering pernah ada mubalik menyatakan mungkin dia maksudnya guyon, tetapi itu nggak bagus. Sayyidina Umar itu pemberani, bukan Sayyidina Nabi Musa atau Sayyidina Umar, lupa. Beliau itu orang yang sifatnya tegas, terus disamakan dengan preman, seperti preman. Jadi menyamakan Nabi Musa dengan preman dalam hal ketegasannya dan yang lainnya. Seperti ini juga berbahaya. Itu tidak dibenarkan. Sayyidina Umar ya. Nah, itu kan Gus Mahmud beberapa pengajian beliau sering ngerot membahas itu, membantah sikap seperti itu. Itu pada tingkatan sahabat istilahnya, apalagi ayat Al-Quran. Kalau bandingan kita dengan umat, banyak umatnya kita. Yang tidak boleh itu kalau ada unsur menghina. Yang tadi permasalahan tadi karena diserukan dengan preman, itu kan jelek. Preman kan jelek. Tetapi kadang-kadang dalam bahasa kita memuji seseorang itu dengan pujian yang berlebihan. Umpamanya, Amir saya ini Sayyidina Umar umpamanya. Nah itu boleh. Boleh seperti itu. Seperti kadang-kadang sebenarnya kalau dinisbatkan kepada umat Islam juga nggak bagus juga. Jauhlah ditentang habis-habisan. Baru kali ini saya nemukan Abu Jahal ketika jauhlah umpamanya. Ini ya. Sebenarnya bukan memanggil dia Abu Jahal, tapi kata-kata menyamakan watak dia begitu kerasnya kepada usaha dakwah sehingga dikatakan tadi kalau Abu Jahal saya katanya. Ya seperti itu kurang bagus lah istilahnya. Maksudnya dia sebenarnya menyamakan, tapi kalau umat Islam disamakan Abu Jahal itu kan ya penghinaan besar-besar. Ya sikapnya enggak. Yang pertama setan, yang kedua Abu Jahal, terus Abu siapa? Yang terakhir bapak ini. Setan. Akhirnya dikeprolak kita. Disiram pakai air porak-porak. Padahal kita jauh lagi. Habis kita ngomong ini. Gak boleh kata-kata ya. Sopan santun dalam dakwahnya keliru. Dalam dakwah kan kita dituntut hayyin dengan yang hikmah, penuh dengan rasa kasih sayang. Maka Maulana Ilyas sifat dai yang pertama adalah sayang kepada umat. Izin Ustaz, ini saya ingin ada kata-kata kasih sayang dibahas tersendiri. Bisa itu, karena nanti saya banyak permasalahan ini masuk kasih sayang enggak?
ini masuk sabar bikin saya emosi Ustaz. Nanti batasnya ada nggak materi itu Ustaz? Materi kasih sayang Apa? Secara Nggih. karena bakal kita itu jauh dari kasih sayang. Kita juga punya macam-macam. Kasih sayang ini luas, kasih sayang ini luas, nggak bisa dijelaskan satu persatu. Maka, Kasuistis lah ya. maka di hadis intinya sayangilah, kalau mungkin belajar akhlak yang paling mudah. Sekiranya kita nggak suka ketika diperlakukan seperti itu, maka hindarilah hal untuk melakukan hal itu kepada orang lain. Kita ini namanya manusia, tetap ada kekurangannya, ada kesalahpahamannya. Ketika kita terjadi kesalahpahaman, kita kadang-kadang dinasihati, ketika nasihatnya kurang, bahasanya kurang pas saja, kita sakit hati. Kita ini keliru, tapi kadang-kadang karena kita diingatkan dengan cara yang nggak bagus, kita kan nggak cocok. Maka kita juga perlu hati-hati. Tetapi jangan juga gara-gara takut nggak hikmah, nggak berani berdakwah, juga keliru. Jangan sampai gara-gara nggak berani ikhlas meninggalkan amal, itu keliru juga. Gara-gara takut nggak hikmah, nggak dakwah, itu juga keliru. Sebagaimana ya kita dakwah dan latihan lagi dan lagi supaya bisa hikmah penuh dengan rasa kasih sayang. Karena kita ini manusia, bukan orang yang sempurna. Allah. Yes. Saya agak lupa. Tamasya itu membolehkan. Saya agak lupa di fikih. Sehingga saya boleh, tapi nanti ditagih lagi. Yang dilarang itu kalau kemaksiatan, mubah. Selama itu mubah, rekreasi yang tempat-tempat mubah, kalau boleh, selama bukan yang haram, maka juga diperbolehkan.